Umat dan pelayan di Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Berjumpa kembali dengan kami dari Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dalam penjelasan tema bulan Juli. Kita bersyukur oleh pertolongan tangan kasih Tuhan, kita dimungkinkan hidup dan berkarya di bulan yang baru. Sebuah kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita semua untuk menghadirkan karya-karya kebaikan sebagai wujud buah-buah yang nyata dari gereja ini kepada siapa saja, manusia maupun alam ciptaan Tuhan. Umat dan pelayan yang diberkati Tuhan, aksentuasi tema bulan Juli sampai bulan September 2025 adalah beraksentuasi pada gereja yang berbuah. Dan tema ini adalah aksentuasi pada triwulan ketiga sesuai dengan penjabaran subtema tahun 2025. Tema gereja yang terus berbuah ini mengandung makna bahwa gereja mesti menjadi berkat bagi umat, bagi bangsa, dan seluruh ciptaan Tuhan. Sebab gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri dan mengusahakan kebaikan bagi umatnya, melainkan turut berkomitmen untuk terus menghasilkan buah-buah kebaikan bagi dunia di sekitarnya. Di bulan Juli ini, tema bulan adalah gereja yang berbuah, memiliki kematangan. Itu berarti gereja yang terus berbuah, wujudnya akan nampak pada pelayan dan warganya yang telah memiliki berbagai kematangan. Kematangan spiritualitas, kematangan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan moralitas. Dan gereja yang berbuah nampak juga dalam perilaku hidup etis Injili, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, dan mengembangkan dialog oikumene untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Tema bulan Juli ini lalu dijabarkan dalam 4 tema mingguan. Pada minggu pertama, tanggal 6 Juli 2025 minggu kemarin, tema mingguan kita adalah spiritualitas ketaatan sebagai wujud ungkapan syukur. Dengan nas bacaan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 25. Ini adalah momen di mana kita bersyukur sebagai gereja, sebab kita dilayakkan oleh Tuhan menikmati sakramen perjamuan kudus di awal bulan baru. Berkaca dari kehidupan umat Israel yang selalu tahu bersyukur kepada Tuhan, kita pun sama, bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan yang patut disyukuri. Kita sadar bahwa kehidupan ini adalah pemberian Tuhan, dan karena itu kita tidak boleh melupakan Tuhan. Umat Tuhan pada masa lampau memilih untuk tidak melupakan Tuhan. Mereka harus menyembah Dia, dan itu nampak pada sikap monoteisme mereka, keuklusifan yang nampak dalam ketaatan. Dan umat Tuhan menjauhkan diri dari Allah-Allah lain. Karena itu mereka diingatkan untuk tidak mencobai Tuhan, sebab ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Dan umat Tuhan juga harus mewariskan atau mewajarkan nilai-nilai iman ini
kepada anak cucu generasi penerus, bahwa mereka pun harus menjaga spiritualitas ketaatan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur atas karya pembebasan yang Tuhan lakukan kepada mereka. Jadi dari teks ini, pesan yang kita dapati bahwa memang spiritualitas yang matang itu nampak dalam sikap ketaatan. Ketaatan bukan karena takut pada hukuman, melainkan sebuah sikap iman yang diwujudkan dengan kesetiaan totalitas kepada Tuhan. Dan ketaatan atau kesetiaan yang didasarkan pada kesadaran bahwa hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, spiritualitas ketaatan harus menjadi komitmen untuk kita hidup sesuai perintah Tuhan. Dan itulah wujud ungkapan syukur yang nyata. Pada minggu kedua, tanggal 13 Juli 2025, tema mingguan kita adalah takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Nas bacaannya terambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 20 sampai 28. Dari teks ini ada beberapa pesan penting yang kita dapati. Pertama, bahwa hikmat Tuhan tidak dapat ditemukan dalam usaha manusia atau berada di luar jangkauan pemahaman dan persepsi manusia. Bahkan alam maut dan kehancuran sekalipun, hikmat bukan bagian dari dunia yang bisa dijelajahi oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui jalan menuju hikmat, sebab Ia adalah Allah yang tak terbatas, pencipta dan pengendali yang mengatur alam semesta ini dengan hikmat-Nya. Pesan yang kedua, bahwa Allah adalah sumber pengetahuan dan hikmat. Allah memandang dan menguji hikmat. Artinya bahwa Ia bukan hanya pencipta, tapi juga sumber dan standar hikmat itu sendiri. Sebab itu, sebagai manusia, kita diajak untuk bersandar pada Tuhan. Dalam sikap takut akan Tuhan, kita menemukan hikmat, dan itu menjadi awal pengetahuan. Takut akan Tuhan bukan berarti rasa takut seperti yang tadi saya katakan, takut kepada hukuman, melainkan suatu sikap yang hormat, tunduk, percaya, taat kepada otoritas Allah. Dan dengan begitu, kita akan berupaya untuk menjauhi berbagai kejahatan sebagai cara kita menjalani kehidupan yang memang masih takut akan Tuhan. Pada minggu ketiga, tanggal 20 Juli 2025, tema mingguan kita adalah pengendalian diri, wujud ketaatan kepada Tuhan. Dengan nas bacaan dari surat 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Pengendalian diri sebagai wujud ketaatan pada Tuhan ditemukan dalam teks ini beberapa pesan. Pertama, dari teks ini kita belajar strategi menahan diri, terutama kecenderungan dari keinginan untuk membalas dendam. Sekalipun ada kuasa, ada kesempatan, bahkan ada pembenaran untuk melakukannya. Hal itu kita lakukan oleh karena kita percaya pada waktu dan cara Tuhan, bukan memaksakan kehendak
diri kita sendiri. Pertahanan diri melalui pengendalian diri berwujud dalam keputusan yang bukan semata-mata karena kita merasa memiliki belas kasihan pribadi, tapi karena kesadaran akan otoritas Allah dalam kehidupan kita, bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk menghakimi, yang berhak untuk menghakimi dan mengangkat atau merendahkan. Pengendalian diri adalah bukti manusia mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak diri sendiri. Itu bisa kita lihat dalam tindakan yang dilakukan oleh Daud, mengambil tombak dan kendi air dari Raja Saul tanpa menyakitinya. Bukti nyata bahwa Daud bisa menahan diri dari kecenderungan membalas dendam. Yang kedua, dari teks ini kita belajar juga strategi menahan diri, menuntut kerendahan hati dengan ketenangan berpikir, kelembutan hati, dan penguasaan emosi. Sekalipun kita terluka atau dikhianati. Daud tidak hanya menunjukkan keberanian dan kecerdasannya, tapi ketulusan hatinya. Ia tidak menyimpan niat jahat, tapi ingin menegaskan bahwa ia tidak bersalah, tapi ia mau rendah hati. Dan sebab itu pengendalian diri bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan iman. Itu ditunjukkan pada saat ada kesempatan untuk kita bisa membalas atau menghancurkan musuh, tapi kita memilih menahan diri demi kehendak Tuhan. Kita telah memiliki kematangan emosional. Pada minggu keempat atau minggu terakhir, tanggal 27 Juli 2025, tema mingguan kita adalah hidup bagi Allah dan mati terhadap dosa. Nas bacaan dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pada teks bacaan ini, kita juga menemukan beberapa pesan. Pertama, dari teks ini dijelaskan bahwa sakramen baptisan dan kehidupan yang baru adalah anugerah Tuhan. Baptisan diibaratkan sebagai kematian terhadap dosa dan kebangkitan untuk hidup baru dalam Kristus. Maka orang percaya melalui baptisan dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu dosa tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya. Karena itu dengan tegas Rasul Paulus menasihatkan bahwa tubuh kita jangan lagi digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus mematikan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup untuk kebenaran. Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah Rasul Paulus menegaskan hal ini. Yang kedua, dari teks ini kita belajar bahwa perilaku hidup etis Injili sebagai wujud hidup yang tetap terarah bagi Allah harus kita wujudkan dalam kehidupan setiap hari. Dan itu nampak dengan keinginan kita untuk mematikan kehidupan dalam dosa. Nah, dalam teks ini dipahami
keselamatan sebagai anugerah atau karunia Allah, menuntut adanya transformasi atau pembaruan diri bagi diri kita, identitas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, dan dengan begitu menjalani hidup dalam kebenaran. Demikianlah penjelasan tema bulan Juli yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita dengan hikmat dan roh-Nya, supaya kita terus memiliki berbagai kematangan dan menjalani gaya hidup etis Injili sebagai wujud ungkapan syukur kita atas kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kita pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Shalom.